Perkenalkan, nama saya Pita Nenggolan. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai 10 gerakan senam lantai. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari senam lantai. Senam lantai adalah salah satu jenis olahraga latihan fisik dengan gerakan sistematis dan terencana yang dilakukan di lantai dengan menggunakan matras sebagai alas. Apa sih tujuan menggunakan matras? Tujuan menggunakan matras adalah untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya cedera karena ada banyak gerakan yang bersentuhan dengan lantai. Yang pertama, sikap lilin. Gimana sih cara melakukan sikap lilin? Caranya dengan posisi seluruh tubuh lurus bertumpu pada bahu dengan siku dan tangan membantu menopang berat tubuh di pinggang. Namun, jenis senam lantai ini sebaiknya dihindari penderita hipertensi, wanita hamil, dan glaukoma loh. Salah satu jenis gerakan senam lantai ini juga dikenal sebagai candle pose dan shoulder stand, memberikan berbagai manfaat juga loh, antara lain meringankan kram perut akibat menstruasi, meregangkan otot leher dan punggung atas, meringankan konstipasi, gangguan pencernaan, dan asma, menjaga kesehatan kelenjar tiroid, meningkatkan sirkulasi darah ke kepala sehingga dapat meringankan sakit kepala, sakit tenggorokan, atau hidung tersumbat. Yang kedua, rolling depan. Jenis gerakan senam lantai ini merupakan salah satu gerakan yang paling awal dipelajari loh guys. Guling depan adalah gerakan yang bertujuan untuk melatih menguatkan otot punggung dan melatih keseimbangan tubuh. Berguling ke depan diawali dengan berdiri, lalu berjongkok dengan tangan menjulur ke depan dan dibuka selebar bahu. Kemudian, masukkan dagu mendekati dada sambil mengarahkan kepala mendekat ke lantai. Terakhir, dorong tubuh ke depan menggunakan kaki dan mendarat kembali dengan kaki, akhiri dengan berdiri. Kalau yang ketiga ini namanya rolling belakang. Berguling ke belakang dilakukan dengan cara yang mirip berguling ke depan, namun ke arah sebaliknya. Tekuk tubuh ke posisi squat dengan tangan terentang ke depan. Perlahan turunkan bokong ke lantai diikuti dengan punggung dengan bantuan kaki. Teruskan mendorong tubuh ke belakang, tangan berada di samping bahu untuk membantu menopang tubuh ketika berguling. Posisi ini juga diakhiri dengan berdiri loh guys. 4. Handstand. Berdiri dengan tangan berarti menopang seluruh tubuh dalam keadaan stabil. Dalam posisi terbalik yang lurus dengan menggunakan tangan. Jenis senam lantai ini bermanfaat untuk memperkuat bahu, lengan, dan pergelangan tangan. Selain itu, melakukan handstand juga dapat meregangkan otot perut, meningkatkan rasa keseimbangan, menenangkan otak, serta membantu meringankan stres. Cara melakukan handstand adalah sebagai berikut. Yang pertama, sikap permulaan berdiri tegak, salah satu kaki sedikit ke depan. Yang kedua, bungkukkan badan, tangan menempuh pada matras selebar bahu, lengan keras. Pandangan sedikit ke depan, pantat didorong setinggi-tingginya. Yang ketiga, tungkai depan bengkok, sedang tungkai belakang lurus. Ayunkan tungkai belakang ke atas, kencangkan otot perut. Yang keempat, kedua tungkai rapat dan lurus merupakan satu garis dengan badan dan lengan. Dan yang terakhir, pandangan di antara tumpuan tangan, badan dijulurkan ke atas. 5. Kayang. Kayang adalah posisi tubuh yang bertumpu pada kedua tangan dan kaki dengan punggung membentuk busur dengan posisi abdomen menghadap ke langit-langit. Karena membutuhkan punggung yang cukup lentur, saran aku sih sebaiknya kalian melakukannya latihan ini secara bertahap dari jeda. 6. Loncat harimau. Loncat harimau atau tiger sprong adalah jenis gerakan senam lantai yang melibatkan lompatan ke depan dengan kedua tangan lurus ke depan.
kemudian dilanjutkan dengan berguling ke depan dan diakhiri dengan posisi jongkok. Yang ketujuh, meroda. Cara melakukan gerakan meroda yaitu memulai dalam posisi berdiri dengan tubuh bagian atas condong ke depan. Salah satu kaki maju dan membentuk sudut siku-siku. Posisi tangan lurus di samping kepala, kemudian menggunakan kaki belakang. Dorong tubuh maju ke depan untuk berputar dengan kepala di bawah dan bertumpu pada tangan. Saat berputar, usahakan kaki lurus, punggung lurus dengan bongkong, serta kepala ke dalam. Akhiri posisi dengan berdiri mendarat di kedua kaki. 8. Headstand. Gerakan yang satu ini cukup beresiko dilakukan jika tanpa pengawasan instruktur loh guys. Untuk melakukannya dengan benar, ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, berdiri menghadap tembok, lalu letakkan lengan depan di matras. Yang kedua, tempelkan ubun-ubun kepala di matras dan pegang kedua tangan sebagai tumpuan. Yang ketiga, tarik punggung ke atas secara perlahan, lalu angkat kaki ke atas dengan bantuan tembok. Terus, usahakan posisi kaki lurus ke atas tanpa menyentuh tembok, lalu tahan selama 30 detik. Dan yang terakhir, untuk ke posisi semula, tekung kedua lutut ke arah dada, lalu lenturkan punggungnya. 9. Lompat kangkang. Cara melakukan lompat kangkang yaitu letakkan kedua tangan di atas peti dan rentangkan kedua kaki hingga lurus ke samping. Awalan yang dimulai dengan lari cepat akan memberi tenaga dorong ke depan sehingga dapat loncat kangkang di atas peti. Lakukanlah pendaratan dengan kaki dan lutut rileks atau lentur. Dan yang terakhir, lompat jongkok. Cara melakukan lompat jongkok yaitu pertama, berdiri tegak menghadap ke papan tolak. Yang kedua, larilah menuju ke papan tolak. Yang ketiga, lakukan tolak tepat di atas papan tolak dengan menggunakan kedua kaki. Dan yang terakhir, tekukkan sedikit kedua kaki untuk mendapatkan tenaga yang pas, lalu tolak kedua kaki ke atas dengan kedua tangan lurus ke atas. Demikianlah penjelasan 10 gerakan senam lantai dari saya. Terima kasih.